Fathu Makkah, hari yang ditunggu. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala bangsa Arab melihat pertempuran antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya, kabilah Quraisy, mereka berkata, biarkan Muhammad berperang melawan kaumnya sendiri. Jika dia menang, maka benar bahwa dirinya seorang nabi dan sekaligus kebanggaan bagi kita bangsa Arab dari umat yang lain. Dan jika sebaliknya dia kalah, maka kita telah selamat dari kedustaannya. Di sisi lain, ada golongan yang menunggu untuk masuk Islam apabila semua umat manusia telah masuk Islam. Oleh karena itu, mereka menunggu Fathu Makkah, penaklukan Mekah. Sebab kebanyakan manusia taklid dan mengekor pada manusia yang lain, tanpa menilai kebenaran yang hakiki dengan akalnya yang lurus dan dalil. Sikap semacam ini tentunya baik, akan tetapi yang lebih baik adalah menilai kebenaran Islam dan memeluknya karena dalil yang menunjukkan kebenarannya dan tidak bergantung pada kebanyakan orang. Oleh karena itu, tidak sama derajat mereka yang masuk Islam pada awal dakwah dengan mereka yang masuk Islam pada akhir masa dakwah Rasulullah. Tidak sama antara yang berkorban dengan jiwa dan harta dalam Islam ketimbang lainnya. Tidak sama antara yang masuk Islam dan berjihad fisabilillah sebelum Fathu Makkah dengan yang berjihad sesudahnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama antara kalian yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah atau Hudaybiyah. Mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang berinfak dan berperang sesudahnya. Quran Surah Al-Hadid 10. Amru bin Salimah berkata, kaum Arab menunda keislaman mereka karena menanti Fathu Makkah. Maka tatkala terjadi Fathu Makkah, setiap kabilah bersegera masuk Islam dan bapakku segera mendahului kaumku masuk Islam. Diriwayatkan Bukhari, 4302. Para musuh yang memerangi kenabian menyangka akan mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan mereka yang dikehendaki hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunggu kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia masuk Islam. Fathu Makkah artinya pembebasan Mekah dari negeri kufur menjadi negeri Islam. Pada hari itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolong dan memenangkan tentaranya serta memberantas kekafiran, Nasruwah wal Fathu, sebagaimana dalam surat An-Nashr. Dahulu sebagian sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beratnya siksaan Quraisy terhadap mereka dan memohon kepada beliau agar berdoa kepada Allah supaya menyegerakan kemenangan akan tetapi Rasulullah menjawab, sungguh agama ini akan jaya akan tetapi kalian terburu-buru. Rasulullah mentarbiah sahabatnya dengan pengorbanan dan kesabaran, karena buahnya pasti tercapai sekalipun lama. Lihatlah buah dari perjuangan dan kesabaran mereka tercapai setelah 21 tahun dalam berdakwah dan jihad fi sabilillah. Telah kita ketahui bahwa dalam perjanjian damai di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah terjadi kesepakatan antara Quraisy dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya. Gencatan senjata selama 10 tahun dan boleh bagi siapa saja yang hendak bersekutu dengan Nabi Muhammad atau Quraisy. Maka Bani Bakar bergabung dengan Quraisy sedangkan Bani Huza'ah bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua belah pihak berada di masa itu dalam keadaan aman dan damai tanpa perang. Akan tetapi, kaum kafir yang menghalalkan segala sesuatu tidak mungkin iltizam, komitmen, dan memelihara perdamaian. Setelah berlalu setahun lebih Bani Bakar bersekutu dengan Quraisy memerangi Bani Huza'ah, sekutu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atas dasar permusuhan masa lampau antara kedua kabilah tersebut. Mereka dibantu oleh Quraisy dengan harta, senjata, dan tentara karena dendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah dan mengobarkan api peperangan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Huza'ah segera berangkat ke Madinah meminta pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengabulkan permohonan mereka. Tindakan Quraisy membantu sekutu mereka dalam memerangi sekutu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa mereka telah melanggar perdamaian Hudaybiyah dan mereka menyadari akan hal ini. Mereka menyesal dan takut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akibat yang akan timbul dari ulah mereka tersebut. Oleh karena itu, mereka segera mengirim Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang waktu itu masih kafir, ke Madinah dengan tujuan untuk memperbarui akad perdamaian damai. Abu Sufyan radhiyallahu anhu berangkat menuju ke Madinah untuk memohon maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperbaiki perdamaian. Tetapi sesampainya di Madinah, ia tidak bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena malu dan keberatan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu agar beliau menjadi duta atau perantara dirinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kepada Umar radhiyallahu anhu, lalu kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhu,
tetapi mereka semua menolak. Sikap para sahabat mulia ini menunjukkan bahwa tidak ada wala, loyalitas, dan syafaat buat orang-orang kafir. Diriwayatkan bahwa Abu Sufyan tatkala sampai di Madinah, masuk ke rumah putrinya, Ummu Habibah, Ummul Mukminin istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tatkala hendak duduk di tikar, maka Ummu Habibah melipatnya. Tindakan tersebut yang membuat bapaknya heran seraya mengatakan, "Apakah kamu melipat tikar ini karena jelek tidak layak aku duduki, ataukah kamu tidak mengizinkan aku karena kehormatan tikar ini?" Maka Ummu Habibah menjawab, "Ini tikar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah tidak pantas mendudukinya sedang ayah seorang musyrik." Abu Sufyan mengatakan, "Wahai putriku, sekarang kamu menjadi anak yang durhaka setelah pisah dengan orang tuamu." Kemudian dia keluar menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajaknya bicara, tetapi beliau diam tidak menjawabnya sedikit pun. Maka Abu Sufyan kembali ke Mekah dalam keadaan sia-sia, dan ini pertanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaafkan karena mereka dalam pelanggaran ini. Rasulullah menyiapkan pasukan. Tibalah saatnya untuk memerangi Quraisy dengan hak, di mana selama ini mereka memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Rasulullah memerintah para sahabatnya untuk bersiap perang. Beliau merahasiakan tujuannya agar Quraisy tidak bersiap perang, hingga umat Islam mengepung negeri mereka. Mereka bersiap hingga terkumpul 10.000 tentara. Tidak ada yang tertinggal seorang pun dari Muhajirin dan Ansyar serta kabilah-kabilah yang tinggal di dekat Madinah. Bilangan yang sangat banyak ini menunjukkan betapa besarnya kemenangan Islam selama masa perjanjian Hudaybiyah, yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Fat sebagai hari kemenangan, yang baru berlangsung kurang dari 2 tahun, betapa banyak yang masuk Islam dalam selang waktu gencatan senjata antara Quraisy dan kaum muslimin. Pada waktu Perang Ahzab tahun ke-5 pasukan sahabat hanya sebanyak 3.000 tentara, dan yang ikut di Hudaybiyah pada tahun ke-6 hanya 1.400 sahabat. Ini menunjukkan pengaruh positif dakwah Islam tatkala dibiarkan leluasa tanpa dihalangi atau diperangi. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menutup semua berita kepada kaum Quraisy, sebab beliau menghendaki penduduk Mekah menierah dengan damai dan tidak menghendaki adanya peperangan terhadap kaumnya di Mekah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merahasiakan peperangan ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menutup semua berita kepada kaum Quraisy, sebab beliau menghendaki penduduk Mekah menyerah dengan damai dan tidak menghendaki adanya peperangan terhadap kaumnya di Mekah. Akan tetapi, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu demi kemaslahatan diri dan keluarganya mengirim surat ke Mekah lewat seorang wanita memberitahukan kepada keluarganya dan penduduk Mekah tentang tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan Hatib ini, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali, Zubair, dan Mikdad radhiyallahu anhum untuk mengejar wanita tersebut sebelum tiba di Mekah. Seraya berkata, "Berangkatlah kalian hingga sampai di Raudahkah. Di sana ada seorang wanita membawa surat." Tatkala mereka mendapati wanita itu di tempat tersebut, mereka meminta kepadanya untuk menyerahkan surat, tetapi dia mengingkari bahwa dirinya tidak membawa surat. Maka mereka mengatakan, "Keluarkan surat itu atau kami buka pakaianmu." Lalu dia, wanita itu, mengeluarkannya dari jalinan rambutnya. Rasulullah bertanya kepada Hatib radhiyallahu anhu, "Kenapa engkau melakukan ini, wahai Hatib?" Dia menjawab, "Saya tidak melakukannya karena murtad atau cinta kekafiran, tetapi saya hendak memiliki penolong dari Quraisy yang dapat menjaga kerabat saya." Rasulullah bersabda, "Dia jujur." Adapun Umar radhiyallahu anhu berkata, "Izinkan saya bunuh orang munafik ini, wahai Rasulullah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sesungguhnya dia ikut perang Badar. Tahukah kamu, sesungguhnya Allah berkata, beramallah kalian hai ahli Badar, sungguh aku telah mengampuni dosa kalian." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali yang kalian cintai padahal mereka kafir." Quran Surah Al-Mumtahanah 1. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis menyesali perkataannya tersebut. Mereka berangkat pada bulan Ramadan tahun ke-8 dalam keadaan berpuasa, hingga tiba di Qudait, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dan menyuruh para sahabat untuk berbuka puasa. Sebagaimana biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala meninggalkan Madinah, maka beliau memilih khalifah di Madinah Abu Ruhmin Kulsum bin Hushain. Sebelum Rasulullah dan pasukannya tiba di Mekah, beberapa tokoh Quraisy bertemu beliau,
untuk masuk Islam yang semula mereka akan menuju ke Madinah di antaranya Abu Sufyan bin Haris sepupu beliau dan Abdullah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu, dahulu bersama Abu Jahal menghalangi Abu Talib mengatakan syahadat. Juga paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas radhiyallahu anhu, bersama keluarganya bertemu dengan beliau untuk hijrah ke Madinah. Abbas radhiyallahu anhu telah masuk Islam sebelum itu, tetapi beliau tetap tinggal di Mekah karena maslahat dakwah. Ibnu Abdil Bar mengatakan, sesungguhnya Abbas telah masuk Islam sebelum Perang Khaibar pada tahun ke-6, tetapi beliau menyembunyikan Islamnya karena maslahat dakwah dan menjadi mata-mata bagi Rasulullah terhadap Quraisy di Mekah. Ibnu Hajar berkata, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu tidak memasukkan Abbas dalam anggota Majelis Syura, karena beliau tidak hijrah sebelum Fathu Makkah padahal Umar mengetahui keutamaannya dan pernah bertawasul dengannya dalam istika. Wallahu alam bisyawab.